你们中午好。Hai, 中午好，老师。 ya, sehat semuanya? Sehat, sehat，身体 sehat，健康。身体健康很好的。好，OPSI 老师今天就要复习一下刚才 OPSI 老师发了一个视频，你们呀，就是关于第8课，是不是？呀，我们今天要讲什么？我们今天要学习什么？第8课的什么？ radar 第8课的arti。对，我们今天要学习第8课，就是故事的意思呀，arti dari ceritanya。好，今天 OPSI 老师要给大家讲一下第8课的意思，但是呢，OPSI 老师先问问你们，PR-nya ya, minggu lalu OPSI 老师kan kasih tugas kalian buat baca sendiri, siapa tahu ada yang bisa mandiri buat ngartiin artinya sendiri, buat kasih apa namanya, pingin cara bacanya, terus ngertiinnya. Siapa yang sudah tahu takai itu? Kira-kira apa ceritanya? Ada yang bisa jawab? 大概可以了，是。你可以吗？说。Indonesia 了，是。Ya, ini Ben. Ya. Sebenarnya ini kan ceritanya kan tentang radar. Nah, radar itu ilmuwan itu pada membuat eksperimen beberapa ratus tahun lalu. Itu membuat eksperimen, kita bisa nggak ya kayak sistemnya itu kayak apa namanya, kelelawar. Jadi ada mereka bisa komunikasi satu sama lain, tetapi kita tidak bisa mendengarnya. Nah, sama artinya juga dengan sinyal yang dibuat dari pesawat dan radar tersebut pada malam hari. 很好，你可以讲大概的意思。Wewe sudah mampu menjelaskan inti arti dari teks atau bacaan yang kita pelajari hari ini. 谢谢Wewe 讲得非常好的呀，Wewe 讲大概的意思。一会儿呢，OPSI 老师讲的比较apa ya, lebih lengkap ya. Nanti Lausnya akan menjelaskan lebih detail ya. Hao. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin? Fiona, oke. Sure. Jadi pas zaman dulu, semua orang itu bingung kenapa kelelawar itu selalu nggak pernah tabrak apapun pas dia lagi terbang. Jadi, gara-gara penasaran, ada beberapa ilmuwan yang melakukan eksperimen. Mereka taruh beberapa kelelawar dalam satu kamar, terus dia tutupin matanya. Terus dia juga taruh banyak banget tali lonceng. Terus mereka biarin untuk beberapa jam, tapi kelawarnya sama sekali nggak bunyiin lonceng. Tapi mereka melakukan 2 eksperimen lagi. Yang kedua itu mereka tutupin telinganya. Terus yang ketiga mereka tutupin mulutnya. Terus dalam beberapa jam itu loncengnya semuanya berbunyi-bunyi. Jadi udah ketahuan rahasianya. Mereka itu menggunakan ultrasound. Jadi ada volume yang mereka bisa dengar, tapi manusia enggak. Terus kalau pesawat juga kayak gitu. Terus kepalanya pesawat itu seperti telinga dan mulutnya kelelawar. Terus rahasianya terbongkar. Oke, 谢谢 Fiona. Fiona 讲得非常好。Jadi tadi ngelengkapin ya dari Wewe udah pokoknya intinya, terus kemudian Fiona melengkapi cerita detailnya yang tadi kayak ada ilmuwan melakukan percobaan pakai tali lonceng gitu. 谢谢呀，谢谢你们两个。好，OPSI 老师还没有到讲课文的意思，因为现在我们要复习一下课文的故事，我们要读
老师想听听每个学生读一下呀，可以看到吗？Nah, nanti setelah baca baru Losa akan ceritain secara detailnya lagi. Bisa kelihatan ya? Baik. Oke. Ya, 谢谢 Fiona UWW 刚才讲的跟课文 kalau digabungkan tuh hampir sama gitu. Ya, 你们可以打开课本第73页，或者看 Opsi 老师这里也可以。首先呢 Opsi 老师先让一个学生来读一下ya, nanti 老师 tunjuk satu-satu, siap-siap. 从 mulai dari Keisha, 蝙蝠和雷达。Keisha, Hello. 蝙蝠和雷达。飞机为什么在夜里能安全飞行呢？原来是人们从蝙蝠身上得到了启示，给飞机装上了雷达。好，谢谢。蝙蝠洞。好了，好，谢谢 Keisha. Gabriel. 蝙蝠通常是在眼前飞行的，但无论怎样飞都不会撞上什么东西。即使一根很细的电线但也能避开，这是什么原因呢？好，谢谢。继续lanjut. Opsi 老师，请 William. 为了弄清这个问题，100多年前，科学家做过一次实验。好，他谢们谢。好了。Jackson, 他们在一间屋子里飞了许多张，这上起了许多零。好，谢谢。然后他们好了 ，Vincent， 然后他们把蝙蝠的眼睛蒙上，让它在屋子里飞了几个，他一个零也没碰响。好，谢谢。静静，接着静 ，Hello 静，没声音，静静。Jason B， 接着 ，Jason。Apa老师？接着。Yang mana ini? Yang mana tadi? Ayo, perhatiin enggak? 接着。科学家。科学家又做了2次试验。一次把蝙蝠的耳朵堵上。一次把蝙蝠的itu apa ya bahasanya? 腿
封住。回apa itu? 让他回封住，让他在黑屋子里飞。好，谢谢 Hans。在这两侧试验中，terus 蝙蝠，到处轮撞铃符断的塔响起来。响起来。好，谢谢 Hans。Stefano， 试验证明。Stefano, hai. Ikutin Lause baca, nak. 没声音。试验证明，有。试验证明。蝙蝠夜间飞行。夜间飞行。探路的工具。探路的工具。哎呦！探路的工具。不是眼睛。不是眼睛。而是嘴和耳朵。而是嘴和耳朵。和耳朵，好，谢谢。Cheris， 经过反复研究，这个秘密揭开了。蝙蝠在空中飞行，一边飞一边从嘴里发出一种声音。很好，好了。好了 ，Cheris 读得很好呀。Chandika， 这种声音。Chandika, ikutin Lause baca, Chan. Halo. 没声音。Cheryl， 这种声音叫做超声波。人的耳朵听不见，蝙蝠的耳朵听得见。听得见。哦，好的，谢谢。Brendan， 超声波像。超声波像叫波浪，你波浪。波浪一样像前对进遇到障碍物。反射回来。蝙蝠的耳朵呀，耳朵就听到了。好，谢谢 Brandon。好 ，Ason， 蝙蝠就是用嘴和耳朵探路飞行的飞机上的雷达就相当于蝙蝠的嘴和耳朵。好，谢谢。Cing Cing, udah dengar Lause, nak? Cing Cing? Iya, Lause. Ya, terusin. 雷达通过
天线发出无线电波遇到障碍物无线电波电波就反射回来。好，谢谢静。Opsi 老师继续问一下那个谁，好了呀，OK， 微微显示显示在荧光屏上有了雷达，飞行员就能驾驶飞机在夜间安全飞行了。好，谢谢，很好。Opsi 老师看到了六年级 B 班的学生那个读课文的进步很大呀，bagus。6 B 班的学生进步很大，Opsi 老师看到了，非常感动了，很高兴。好的，现在Opsi 老师继续要讲意思呀。Kasih tahu artinya secara lebih mendetail. Kalian boleh sambil dengerin Lausuf sambil lihat teksnya juga boleh, ya. Oke. Judulnya adalah kelelawar dan radar. Perhatikan ya. Mengapa pesawat dapat terbang dengan selamat dan aman di malam hari? Ternyata orang-orang itu yang bikin pesawat terinspirasi dari kelelawar, ya. Dan mereka itu memberi radar akhirnya pada pesawat. Nah, ceritanya seperti apa? Jadi, kelelawar itu biasanya kan terbang pada malam hari. Jadi mereka atau kelelawar itu punya kehidupan sendiri di malam hari. Cari makan, main ya mungkin ya, terus mengekspresikan dirinya itu di malam hari. Jadi kalau siang itu mereka tidur atau istirahat. Tidak peduli bagaimana ia terbang, meskipun terbang di tempat yang gelap sekalipun, dia tidak akan mengenai atau menabrak apapun. Bahkan kawat, benang, tali yang sangat tipis pun dapat dia hindari. Apa sebabnya? Jadi akhirnya demi memperjelas permasalahan ini, para ilmuwan melakukan percobaan. Mereka melakukan eksperimen. Ya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka itu membuat eksperimen. Jadi mereka siapkan ruangan gelap, terus di dalam ruangan itu mereka ikat-ikat tali di setiap ujung-ujung pojokan-pojokan. Pokoknya setiap ruangan itu ada tali-tali kecil yang sangat tipis yang hampir tidak terlihat oleh kita ya, mata orang manusia. Jadi tali-tali tersebut diikatkan lonceng. Jadi ketika kita menyenggol tali itu, maka lonceng akan berbunyi. Kemudian mereka menutup mata kelelawar, jadi mereka bawa kelelawar, terus matanya ditutup, dan melepaskan kelelawar itu terbang di dalam ruangan tersebut. Setelah mereka membiarkan beberapa jam, bahkan satu lonceng pun tidak berbunyi, anak-anak. Tandanya apa? Tandanya si kelelawar itu tidak menyentuh sedikit pun tali yang ada di dalam ruangan. Padahal ruangannya gelap dan matanya ditutup. Nah, kemudian ilmuwan tersebut melakukan uji coba yang kedua kali. Mereka satu menutup telinga kelelawar, dan yang satu lagi menutup mulut kelelawar. Dan kemudian mereka membiarkan kelelawar terbang di ruang yang gelap, di tempat yang sama. Dalam percobaan yang ini, kelelawar menabrak ke sana kemari, bertabrakan,
dan lonceng tersebut tidak berhenti-hentinya berbunyi. Ya, yang ditutup hidung dan mulut. Yang ditutup mulut dan telinga. Jadi, yang ditutup mulut dan telinga malah kelelawar itu nabrak ke sana kemari, loncengnya bunyi. Berarti kelelawar tidak bisa mendeteksi kalau di depannya ada benda. Padahal yang ditutup telinganya sama mulutnya. Nah, akhirnya percobaan tersebut membuktikan bahwa kelelawar terbang pada malam hari itu, alat pencari jalannya bukanlah mata, tetapi mulut dan telinga. Jadi, yang paling membedakan kita, manusia atau makhluk hidup seperti hewan, manusia dengan kelelawar itu untuk melihat atau mencari jalannya. Kalau kita dan hewan yang lain menggunakannya mata. Kita bisa lihat kan dengan mata, nggak nabrak karena kita lihat punya mata. Tapi kalau kelelawar, yang menunjukkan jalannya itu adalah mulut dan telinganya. Kemudian, ada yang masuk. Setelah penelitian ini dilakukan berulang kali, rahasianya akhirnya terungkap bahwa kelelawar terbang di udara mengeluarkan suara dari mulutnya saat terbang. Jenis suara ini disebut ultrasound, ultrasonik ya, dan telinga manusia tidak dapat mendengarnya, anak-anak. Yang bisa mendengar hanya kelelawar itu sendiri. Jadi mereka mulutnya bunyi dan mereka sendiri yang dengar. Nah, gelombang ultrasonik ini bergerak maju seperti gelombang atau ombak dan mantul kembali ketika menemui rintangan. Jadi kalau dia ngomong, terus habis itu dia mantul, kedengeran sendiri suaranya. Dan hanya kelelawar itu yang bisa mendengarkannya, tidak bisa didengar oleh orang lain atau hewan lain. Jadi, kelelawar menggunakan mulut dan telinganya untuk menemukan jalan ketika dia terbang. Meskipun di malam yang gelap tidak ada lampu sama sekali. Nah, akhirnya radar yang ada di pesawat ini, dibuatnya setara dengan mulut dan telinga kelelawar. Jadi radar itu mengirimkan gelombang radio melalui antena, jadi kayak sinyal ya. Saat menghadapi rintangan, gelombang itu dipantulkan kembali dan ditampilkan pada layar monitornya. Sehingga dengan radar, pilot itu bisa menerbangkan pesawat dengan aman di malam hari. Jadi perhatikan, kalau misalnya pesawat itu saat terbang di malam hari, kan kalau di angkasa itu nggak ada lampu ya. Di langit itu nggak ada lampu, gelap gulita, sama sekali tidak ada pencahayaan apapun, kecuali bulan atau bintang itu pun kadang tidak cukup. Kadang langit mendung, kadang langit gelap karena mendung dan lain sebagainya. Dan itu yang diandalkan oleh pesawat itu adalah radarnya. Kenapa pesawat itu ketika di atas bisa terjadi hilang kontak atau kecelakaan? Karena dia kehilangan radar atau sinyal yang dari pusatnya, yang ada yang monitor. Nah, jadi sama pesawat ini dibuat karena terinspirasi dari kelelawar. Misalnya pesawat ini bisa terbang karena radar. Jadi kan kalau misalnya pesawat kan ibaratnya nggak ada lampu pun dia bisa terbang karena punya sinyal, punya radar. Dia ngikutin radar itu kemana arahnya gitu loh. Sudah, makanya pesawat nggak bisa sembarangan asal jalan ke kanan ke kiri belok kanan robos itu nggak bisa. Itu sudah ada sinyal atau radar yang ditentukan oleh dari pusatnya, dari airportnya ibaratnya gitu. Jadi itulah ceritanya anak-anak. Jadi ceritanya seperti itu, intinya bahwa kenapa ada pesawat, karena pesawat dibuat terinspirasi dari kelelawar. Kelelawar itu punya kemampuan menunjuk jalan itu dengan mulut dan hidungnya menggunakan ultrasonik, dan kemudian akhirnya dibuatlah penemuan radar ini untuk melengkapi pesawat biar bisa terbang di malam hari dengan selamat. Gitu.
Semoga paham ya ceritanya ya. Jadi ini adalah sedikit pengetahuan baru, mungkin baru buat ada beberapa dari kalian atau mungkin sudah ada yang tahu. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Wewe mungkin ada pertanyaan? Neo. Kalau nggak ada, opsi langsung lanjut ke Jiang Lian Xi Ce ya. Sudah selesai tugasnya? Udah. Oke. Yuk kita lihat ya. 看到吗？看到了。好的，我们首先要打开第53页第一题，写一写呀，我们写一写。然后呢，第50页第3题，选择填空。opsi 老师请Nata第1到第3号，nomor 1 sampai 3. Dibaca soalnya? Ya, sambil dijawab. Oh. 科学家把蝙蝠的眼睛蒙开了。蒙开？蒙上了。sorry， 蒙住了。第二个。为了弄清这个问题，科学家做了许多试验。对，为了弄清这个问题。好，第3，即使一个很细的电线，它也能避开。很好，谢谢Nata。第4到第6 opsi 老师请 Gabriel。飞了。Oh, belum. Ada yang sudah bagian ini? Selain Nata? Fiona bisa? Oke. 飞了几个小时，他正一个人也没碰响。也没碰响。好，谢谢。第5，超声波。超声波像波浪一样向前推进。很好。第6，雷达通过天线放出无线电波。很好，谢谢。这个写完了ya. Opsi 老师继续，老师lanjut yang ke tugas ketiga 第7题，52页第7页。是52页第7题，读课文填空。opsi 老师 bantu baca, kalian dibuka mikrofonnya. Kalau yang bisa jawab silakan dijawab ya. 飞机为什么在夜里人飞行呢？ Terus 原来是人们从身上得到了。即使给飞机，对不起，这个给飞机撞上了雷达。第2个，蝙蝠通常，等一下。Ini K ya, opsi langsung kasih dulu ya. K-nya tahu nggak tulisannya? Memberi. Enggak. Nanti sebentar. 通常是在夜间飞行的，它无论怎样飞都不会撞上什么东西。Terus 即使一根很细的电线，它也能避开。对，这是什么原因呢？为了弄
听这个问题，100多年前，科学家做过一次实验。他们在一间黑屋子里拉了许多绳子，绳子上系了许多铃，然后他们把蝙蝠的眼睛蒙上，让它在屋子里飞，飞了几个钟头，它一个铃也没碰响，很好。好，Opsi老师要继续呀。然后呢，第3题对还是错呀？人们从蝙蝠身上得到了启示，给飞机装上了雷达，对还是不对？对。第2个，科学家把蝙蝠的眼睛蒙上，蝙蝠在黑屋子里乱飞，撞响了不少铃，对还是不对？对。不对。不对。Jadi dia bilangnya ketika matanya ditutup, dia nabrak banyak lonceng. 不对呀, salah ya. Karena waktu mata ditutup dia nggak nabrak apapun. Yang ketiga, 在夜里蝙蝠是用嘴和耳朵探路飞行的，对还是不对？对。蝙蝠听不见超声波，但是人却听得见超声波，对不对？不对。蝙蝠yang dengar, orang nggak dengar, ya, yang ultrasound itu. 飞机上的雷达就相当于蝙蝠的眼睛，对还是不对？不对，不是眼睛，而是嘴和耳朵，是呀。OK, let's go. 第3题选择填空。Opsi老师 bantu baca ya, nanti jawab aja karena kurang 2 menit lagi. 飞机能在夜间安全飞行，对。第2，蝙蝠是用嘴和耳朵探路飞行的。第3，蝙蝠从出一种超声波。第4，科学家把蝙蝠的眼睛蒙上，让它在黑屋子里飞。第5，飞机上的雷达相当于蝙蝠的嘴和耳朵。6，超声波像波浪一样向前推进。第7，爸爸给我，你给nya kayak gini yang depan tadi， 给我买了一本儿童画报，ya。Yang ini, Jason tadi ada yang nggak tahu. Yang ini nak. Ting. Nih ya. Nah, oke. Oke, kasih ya. Iya, oke kasih. 好。到这里有没有问题？ Ada pertanyaan kah? Sampai sini nggak ada? Yuk kita. Yuk kita tidak foto ada dulu. Kah? Nggak ada kah? Yuk foto dulu yuk. Arsan. Cepat. Ada Eufrat ya, Opsi langsung nggak lihat dari tadi. Xie xie. 再见老师，加油，semangat belajar. 再见老师。 Dadah.